Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik dan penuh dengan semangat ya. Jumpa lagi bersama saya Hikmatul Mukaromah, NIM 19021012121 dari kelas C Pendidikan Fisika. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teori relativitas? Ya, benar sekali. Teori relativitas adalah teori yang diciptakan oleh seorang fisikawan yang sangat jenius. Ilmuwan ini yaitu Albert Einstein. Sudah tahu bukan? Ya, dia menciptakan dua teori relativitas, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Nah, kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwasanya sebuah gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Namun kali ini kita hanya akan fokus mempelajari mengenai teori relativitas khusus. Nah, jika ingin tahu lebih lanjut, simak videonya ya. Sebelum mempelajari tentang teori relativitas khusus, kita juga harus mengetahui apa itu teori relativitas umum. Teori relativitas umum ialah teori geometri tentang gravitasi yang diperkenalkan Albert Einstein pada tahun 1916. Teori ini menjelaskan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya relativitas khusus dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan dan waktu. Pada pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Selanjutnya yaitu teori relativitas khusus, yang mana teori relativitas ini muncul sebagai hasil analisis konsekuensi fisik yang tersirat oleh ketiadaan kerangka acuan universal. Hal ini berdasarkan permasalahan yang dimunculkan pada percobaan Michelson-Morley. Teori ini diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dan merupakan landasan bagi konsep-konsep baru tentang ruang dan waktu. Teori relativitas khusus ini berdasarkan pada dua postulat, yaitu yang pertama, asas relativitas menyatakan bahwa hukum-hukum fisika tetap sama pernyataannya dalam semua sistem inersial. Yang kedua, ketakubahan laju cahaya memiliki nilai C yang sama dalam semua sistem inersial. Nah, postulat pertama menyatakan ketiadaan kerangka acuan yang universal jika hukum fisika berbeda untuk pengamat yang berbeda dalam keadaan gerak relatif, maka akan dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang bergerak dari perbedaan tersebut. Akan tetapi, karena tidak terdapat kerangka acuan universal, perbedaan ini tidak ada sehingga muncul postulat pertama ini. Sedangkan postulat yang kedua ini muncul secara langsung dari berbagai hasil eksperimen. Nah, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, selanjutnya kita akan mengkaji beberapa akibat dari kedua postulat relativitas khusus tersebut. Yang pertama yaitu relativitas kecepatan. Pada relativitas ini menyatakan bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Hal ini dapat diterapkan dengan rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, V aksen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 plus V1 dikali V2 per C pangkat 2. Dengan keterangan V aksen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2
V1 kecepatan benda pertama, dan V2 kecepatan benda kedua. C tersebut merupakan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Untuk lebih memperdalam pemahaman, kita juga akan terapkan teori ini dengan satu contoh soal. Apabila seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C. C tersebut adalah cepat terambat cahaya. Nah, kelajuan pesawat A menuju pilot pesawat B adalah sebagai berikut. Berdasarkan VA dan VB yang sudah diketahui, dapat disubstitusikan pada persamaan relativitas kecepatan, yaitu sebagai berikut. Sehingga hasil yang diperoleh V aksen yaitu sebesar 24/25 C. Yang kedua yaitu relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau berkontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak, L0 sama dengan panjang benda pada kerangka diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang ketiga yaitu relativitas massa. Pada relativitas massa ini, massa benda yang bergerak M akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam, atau M0. Rumusnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, M adalah massa benda saat bergerak, M0 adalah massa benda saat diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang keempat yaitu relativitas waktu atau dilatasi waktu, yaitu waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan sebagai berikut. Delta T merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, sedangkan delta T0 sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang kelima yaitu kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. Dengan keterangan E0 sama dengan energi diam, E sama dengan energi total, M0 adalah massa benda saat diam, M yaitu massa benda saat bergerak,
V kecepatan benda terhadap kerangka diam, EK sama dengan energi kinetik benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu momentum relativistik. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut. Hal ini terjadi karena mengalami gejala relativitas. Berikut persamaan momentum relativistik dalam matematis. Dengan keterangan P sama dengan momentum relativistik, M0 sama dengan massa benda saat diam, E sama dengan energi total, E0 sama dengan energi diam, V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Gimana nih dari pembahasan sebelumnya? Kita bisa menyimpulkan bahwa pada teori relativitas khusus terdapat dua postulat yang dilandaskan oleh Albert Einstein. Dari kedua postulat tersebut terjadi beberapa akibat seperti halnya relativitas kecepatan, panjang, massa, dilatasi waktu, dan sebagainya. Semoga penjelasan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.